Wisudawan Wisudawati Angkatan ke-7 Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 Sungai Liat Bangka tahun akademik 2019-2020 memasuki ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan untuk kita semua pada hari ini, Sabtu 9 Januari 2021, untuk mengikuti sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 Sungai Liat Bangka dengan acara khusus Wisuda Sarjana ke-7 tahun akademik 2019-2020. Ilmu Politik Pahlawan 12 Sungai Liat memasuki ruang sidang.
politik, bertekad kuat membangun negeri, mencetak generasi mandiri. Sisipol Pahlawan 12, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik, bertujuan mulia mencerdaskan bangsa demi kemajuan Indonesia. Ikhlas mengabdi, terus berkarya, hadapi kemajuan dunia. Setia amalkan Pancasila dan UUD 45. Sisipol Pahlawan 12, Sisipol Pahlawan 12. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 dengan acara Wisuda Sarjana ke-7 tahun akademik 2019-2020 dibuka. Surat Keputusan Ketua Stisipol Pahlawan 12 Sungai Liat Bangka nomor 102 garis miring SK garis miring Stisipol P12 garis miring 12 Romawi garis miring 2020 tentang pengukuhan lulusan program sarjana strata 1 pada wisuda ke-7 Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 Sungai Liat Bangka tahun 2020. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, mahasiswa yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebanyak 50 orang dinyatakan lulus dalam menyelesaikan program sarjana strata 1 dengan rincian sebagai berikut. 1. Program studi ilmu administrasi negara sebanyak 33 orang. 2. Program studi ilmu komunikasi sebanyak 17 orang. Kedua, kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagaimana diktum pertama, diberikan ijazah sarjana strata 1 dan diberikan gelar sarjana ilmu politik dalam kurung SIP untuk program studi ilmu administrasi negara, serta diberikan gelar sarjana ilmu komunikasi dalam kurung SIKOM untuk program studi ilmu komunikasi. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sungai Liat pada tanggal 21 Desember 2020. Ketua ditandatangani oleh Dr. Darul Arkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas segala rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat guna menghadiri prosesi wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 jenjang sarjana periode 7 tahun akademik 2019-2020 dalam suasana yang sangat sederhana karena menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya mengatasi penyebaran wabah pandemik ini. Salawat dan salam semoga disanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat yang setia mengamalkan ajaran beliau hingga akhir zaman. Hadirin sekalian yang berbahagia, para wisudawan-wisudawati yang kami banggakan. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan laporan dalam konteks
ruang waktu kemarin, hari ini, dan rencana ke depan terkait dengan kondisi dan pengembangan Stisipol Pahlawan 12 saat ini dan ke depannya. Kemarin, pada tahun 2020, saya sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 sangat bangga dan ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika, kepada orang tua wali murid, wali mahasiswa dan mahasiswi atas prestasi yang diraih dan kerja keras kita semuanya. Stisipol Pahlawan 12 berhasil menempati posisi terbaik ketiga di antara 13 perguruan tinggi negeri dan swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan total nilai 4.415. Penilaian ini meliputi aspek kelembagaan, aspek proses, aspek output, keluaran, aspek impact, dampak. Sedangkan untuk posisi perguruan tinggi swasta, Stisipol Pahlawan 12 menempati posisi terbaik kedua dari seluruh perguruan tinggi di Bangka Belitung. Dilihat dari indikator output ataupun hasil dan outcome impact, Stisipol Pahlawan 12 menempati posisi pertama di antara 13 perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2020, walaupun dalam suasana situasi COVID-19, namun para dosen tetap semangat dan produktif menghasilkan karya monumental. Penelitian dipublikasikan di beberapa perguruan tinggi di beberapa negara di dunia, serta menjadi pembicara di berbagai konferensi internasional. Hadirin, para undangan yang berbahagia, beberapa prestasi di bidang riset penelitian dicapai oleh dosen Stisipol Pahlawan 12 tersebut antara lain: pertama, diterima dan sekaligus sebagai pembicara di Harvard University, Amerika Serikat, perguruan terbaik pertama di dunia, pada konferensi International Journal of Economic and Science. Kedua, 3 penelitian diterima dan sekaligus sebagai pembicara di National University of Singapore atau NUS, perguruan tinggi terbaik di Asia, pada konferensi International Conference on Computer in Management and Business Terindex Scopus. Ketiga, diterima dan sekaligus sebagai pembicara di konferensi internasional di Presiden University Jakarta Terindex Scopus. Keempat, diterima dan sekaligus pembicara di Lembaga Ekonomi Internasional World Economic Forum di Swiss. Kelima, beberapa riset lainnya yang dipublikasikan oleh dosen pada jurnal penelitian baik di Indonesia maupun di lembaga-lembaga internasional dan perguruan tinggi di dunia yang terindeks SINTA dan terindeks Scopus. Stisipol Pahlawan 12 juga berhasil meraih dana hibah yang dikompetisikan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dikomandani oleh Pak Zakiuddin Fikri, Kaprodi Administrasi Negara. Saat ini Stisipol Pahlawan 12 telah memiliki 2 jurnal nasional yang ber-ISBN dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI yang terindeks, yaitu Jurnal Ilmu Administrasi Negara dan Jurnal Ilmu Komunikasi. Hadirin wisudawan, wisudawati, tamu undangan yang berbahagia. Wisudawan, wisudawati yang mendapatkan predikat cum laude pada prosesi wisuda hari ini sebanyak 6 orang. Kami atas nama pimpinan Stisipol Pahlawan 12 mengucapkan selamat kepada para wisudawan, wisudawati yang mulai hari ini secara resmi telah berhasil menyelesaikan suatu proses pendidikan formal menyandang gelar sarjana. Ini bukanlah tahap akhir bagi anak-anak kami untuk terus belajar. Belajar tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Anak-anak kami yang kami banggakan, Anda pasti sudah memiliki rencana setelah menyelesaikan S1 ini. Di antara saudara ada yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, S2 bahkan S3. Ada yang ingin bekerja dan rencana lainnya. Rencanakanlah kehidupan Anda dengan baik dan jaga nama baik alma mater. Banggakan orang tua untuk yang telah bekerja keras membiayai perkuliahan Anda sehingga Anda bisa mencapai cita-cita yang saudara impikan. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua dalam mengemban amanahnya. Amanah pimpinan dan seluruh pengelola Stisipol untuk mengembangkan sekolah tinggi, amanah dosen untuk mengajarkan ilmu pengetahuan, amanah orang tua untuk mendidik anaknya, dan amanah para alumni
untuk mengamalkan ilmu pengetahuan agar bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan agama. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf dan salam beliau sehubungan dengan aktivitas yang sudah teragenda, yang tadinya beliau sangat ingin hadir di sini, namun karena agenda yang sudah terjadwal sehingga mewakilkan kepada kami staf ahli gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM untuk bersama-sama kita di sini. Makan nasi di atas jerami, jerami dibakar menjadi api. Sungguhlah cikar wisudawan wisudawati, hari ini ditunggu akan terjadi. Tepuk tangan. Jadi yang sudah lama ditunggu-tunggu jadi hari ini. Para sivitas akademika Stisipol Pahlawan 12 dan para wisudawan, wisudawati beserta keluarga yang berbahagia. Tiada kata yang lebih layak untuk memulai sambutan ini selain puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat yang tidak terhingga sehingga kita dapat berkumpul di ballroom Hotel ST12 Sungai Liat dalam suasana yang bangga dan penuh syukur pada masa pandemi COVID-19 untuk mengikuti sidang senat terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisipol Pahlawan 12 dalam acara wisuda yang ke-7. Globalisasi yang ditunjukkan oleh aliran deras gagasan, pengetahuan, informasi, data, fakta, barang dan jasa mampu melintasi batas-batas negara dengan kecepatan yang semakin akseleratif sehingga membutuhkan kemampuan dan kecepatan tinggi untuk mengambil keputusan dalam jarak waktu yang kritis. Globalisasi juga semakin kompleks, penuh ketidakpastian, sulit diprediksi, komplikatif, interconnected, hyperconnected, dan bahkan interdependen sehingga diperlukan kecepatan, ketepatan, dan kecekatanan dalam mengambil keputusan dengan resiko terkecil. Apresiasi kepada para wisudawan, wisudawati yang telah gigih berjuang dalam menggapai cita-cita untuk masa depan yang lebih baik. Tetapi perjuangan belum usai. Perjuangan sebenarnya akan terjadi. Bagaimana mengimplementasikan keilmuan yang didapat dari kampus menjadi suatu kenyataan yang berarti dan berguna bagi pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Sedangkan apresiasi yang diberikan kepada orang tua diharapkan bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi orang tua lainnya, bagaimana komitmen orang tua dalam mengantarkan anaknya menjadi seorang sarjana yang mampu menghadapi tantangan zaman. Klaus Schwab 2016 mengidentifikasi sejumlah teknologi kunci yang membentuk 4.0 adalah service data people, big data, artificial intelligence, robotic and sensor, computer machine, human machine, interface drone, mesin cetak 3 dimensi, dan teknologi nano. Aplikasi 4.0 dalam kehidupan sangat luas, misalnya global buy, global sale, email, e-business, e-delivery, e-pay, e-travel, virtual education, virtual economy, dan lain-lain. Terima kasih kepada para sivitas akademika Stisipol Pahlawan 12 yang menginisiasi kegiatan yang sangat positif ini. Terus berkarya dan membangun demi kemajuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Pakai toga tanda wisuda. Toga dibuat menyerupai topi. Dimanapun para sarjana berada, tetap semangat, penuh inovasi.
Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga hari ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti dan menghadiri acara wisuda Stisipol Pahlawan 12. Salam dan salawat kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan sambutan ini, mari sejenak Bapak Ibu yang kami hormati untuk membacakan surat Al-Fatihah untuk anak kita yang sudah mendahului kita, yang saat ini diwakilkan dalam wisudanya. Hadirin yang saya muliakan, pelaksanaan wisuda tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, disebabkan kita dalam kondisi pandemi COVID-19. Namun kondisi ini tidak mengurangi makna kegiatan kita dalam menghadiri wisuda hari ini. Semoga selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 Profesor Yuliansa PhD yang sedianya akan hadir secara online, namun karena berbagai hal yang tidak bisa ditinggalkan, maka beliau memberikan dan diwakilkan kepada saya selaku Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2. Hadirin yang saya muliakan, atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Wilayah 2, kami mengucapkan selamat kepada Ketua Stisipol Pahlawan 12 dan seluruh jajarannya atas pelaksanaan wisuda hari ini. Ini merupakan sebuah lompatan prestasi yang selama ini telah dicapai oleh Stisipol Pahlawan 12. Selamat juga kami sampaikan kepada orang tua dan keluarga wisudawan wisudawati yang telah mempercayai Stisipol Pahlawan 12 sebagai perguruan tinggi untuk mendidik putra-putrinya. Sebagaimana kita dengarkan bersama tadi laporan dari Ketua Stisipol Pahlawan 12, beberapa capaian prestasi yang sudah didapat oleh Stisipol Pahlawan 12 menandakan bahwa perguruan tinggi mampu mendudukkan posisinya dalam konteks nasional maupun internasional. Kepada wisudawan wisudawati yang telah berhasil mengikuti pendidikan di Stisipol Pahlawan 12 yang hari ini di wisuda, kami menyampaikan selamat. Yang pertama, teruslah belajar. Dan hari ini bukanlah akhir dari perjalanan proses belajar saudara. Oleh karena itu, kesempatan baik ini merupakan hal yang terpenting yang harus saudara-saudara lakukan untuk mengimplementasikan segala ilmu yang sudah diberikan selama saudara-saudara berada di Stisipol Pahlawan 12. Nilai-nilai karakter yang sudah saudara-saudara terima dan beberapa skill keterampilan yang saudara-saudara terima untuk diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk selalu menjaga, karena saudara telah dididik, telah dilahirkan, telah dibina di Stisipol Pahlawan 12. Oleh karena itu menjadi satu kewajiban saudara bahwa menjaga nama baik alma mater Stisipol Pahlawan 12 menjadi bagian dari yang saudara lakukan. Yang ketiga adalah menjaga marwah perguruan tinggi Stisipol Pahlawan 12. Ketika mendengar pahlawan, tentu di situ ada kesatria, tentu ada pengorbanan, tentu ada komitmen. Maka itu satu hal yang saudara lakukan adalah menjaga marwah perguruan tinggi Stisipol Pahlawan 12. Ketika berada di tengah-tengah masyarakat, betul-betul bisa menjaga nama baik alma maternya, bisa menjaga nama baik dan menjaga marwah perguruan tinggi Stisipol Pahlawan 12. Berikutnya adalah tetap menjaga hubungan silaturahmi dengan seluruh sivitas akademika. Jangan karena saudara-saudara sekalian sudah menjadi sarjana, sudah menjadi berada di pendidikan yang lebih tinggi, saudara menghilangkan, memutuskan silaturahmi dengan seluruh sivitas akademika. Tapi justru sebaliknya, setelah wisuda ini, saudara tetap menjaga hubungan baik dan silaturahmi dengan seluruh sivitas akademika Stisipol Pahlawan 12. Oleh karena itu harapan kami, teruslah belajar, jaga baik nama alma mater saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan nanti di Stisipol Pahlawan 12 muncul guru besar yang mampu membawa Stisipol Pahlawan 12 kepada kancah internasional. Mereka belajar, apalagi tadi laporan Ketua Stisipol akan menggunakan kelas internasional
tentu ini memberikan peluang bagi Stisipol Pahlawan 12 untuk mendudukkan dirinya dalam posisi nasional maupun internasional. Mengembangkan potensi dan karakter mahasiswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal. Oleh karena itu harapan kami bahwa Stisipol Pahlawan 12 tidak lagi berorientasi pada output, bangga dengan banyaknya output, tetapi mencoba untuk mengubah paradigma, menjadi melihat bagaimana outcome-nya dengan beberapa indikator seperti memiliki academic excellence, kemudian memiliki economic benefit, lalu kemudian social impact-nya. Dengan demikian, bahwa apa yang dilakukan oleh Stisipol Pahlawan 12 mampu memberikan yang terbaik bagi lulusannya. Pada dosen kami berharap untuk terus mengembangkan kompetensi sehingga memiliki advanced knowledge, sehingga dalam proses pembelajarannya memberikan penguatan kompetensi kepada mahasiswa. Mengetengahkan prinsip learning how to learn, menciptakan pembelajaran driven to learn, melakukan inovasi-inovasi pembelajaran, menjadi role model dari proses pembelajaran. Dengan demikian proses atmosfer akademik akan berjalan dengan baik. Hadirin yang kami muliakan, ucapan terima kasih atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Wilayah 2 kepada Ketua Stisipol Pahlawan 12 yang telah menyelenggarakan dan mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga capaian-capaian prestasi selama ini mampu mengantarkan Stisipol Pahlawan 12 menjadi perguruan tinggi yang diakui prestasi di Indonesia maupun internasional. Yuni Astria Savitri, Sarjana Ilmu Politik, dengan indeks prestasi kumulatif 3,79, predikat dengan pujian, program studi Ilmu Administrasi Negara. Syahrezi Fajar, Sarjana Ilmu Politik, dengan indeks prestasi kumulatif 3,78, predikat dengan pujian, program studi Ilmu Administrasi Negara. Mulyana, Sarjana Ilmu Politik, dengan indeks prestasi kumulatif 3,72, predikat dengan pujian, program studi Ilmu Administrasi Negara. Revaldi Agata, Sarjana Ilmu Politik, dengan indeks prestasi kumulatif 3,61, predikat dengan pujian, program studi Ilmu Administrasi Negara. Sunari, Sarjana Ilmu Politik, dengan indeks prestasi kumulatif 3,59, predikat dengan pujian, program studi Ilmu Administrasi Negara. Sela, Sarjana Ilmu Politik, dengan indeks prestasi kumulatif 3,52, predikat dengan pujian, program studi Ilmu Administrasi Negara. Wisuda Sarjana Serata 1 dari program studi Ilmu Administrasi Negara. Rinda Oktari, Sarjana Ilmu Politik, predikat dengan pujian. Dara Puspitasari, Sarjana Ilmu Politik, predikat dengan pujian.
Monica Astiana Safitri, Sarjana Ilmu Politik, predikat dengan pujian. Bakom, Sarjana Ilmu Politik, predikat dengan pujian. Mirawati, Sarjana Ilmu Politik, predikat dengan pujian. Lydia Permata, Sarjana Ilmu Politik, predikat sangat memuaskan. Emalia Loviani, Sarjana Ilmu Politik, predikat sangat memuaskan. Sela Pratyati, Sarjana Ilmu Politik, predikat sangat memuaskan. Suti Marvena, Sarjana Ilmu Politik, predikat sangat memuaskan. Wiwit Nomi Prasetya, Sarjana Ilmu Politik, predikat sangat memuaskan. Junialdi, Sarjana Ilmu Politik, predikat sangat memuaskan. Yoyo Widi Widodo, Sarjana Ilmu Politik, predikat sangat memuaskan. Iqbal Najib Holik, Sarjana Ilmu Politik, predikat sangat memuaskan. Weni, Sarjana Ilmu Politik, predikat sangat memuaskan. Diah Inggraini, Sarjana Ilmu Politik, predikat sangat
memuaskan. Septi Handayani, Sarjana Ilmu Politik, predikat sangat memuaskan. Ferni Astuti, Sarjana Ilmu Politik, predikat sangat memuaskan. Nurholis Wahyu Kurniawan, Sarjana Ilmu Politik, predikat sangat memuaskan. Dini Anissa, Sarjana Ilmu Politik, predikat sangat memuaskan. Putri Astari, Sarjana Ilmu Politik, predikat sangat memuaskan. Eni Sutiani, Sarjana Ilmu Politik, predikat sangat memuaskan. Anggi Purnama, Sarjana Ilmu Politik, predikat sangat memuaskan. Doni Febriansyah, Sarjana Ilmu Politik, predikat sangat memuaskan. Teguh Anggar Kusuma, Sarjana Ilmu Politik, predikat sangat memuaskan. Mardi Irawan, Sarjana Ilmu Politik, predikat dengan pujian. Risnawati, Sarjana Ilmu Politik, predikat dengan pujian. Rido Oktariadi, Sarjana Ilmu Politik, predikat sangat memuaskan.
Santi Berlianti, Sarjana Ilmu Komunikasi. Predikat dengan pujian. Desi Natali, Sarjana Ilmu Komunikasi. Predikat dengan pujian. Tikawati, Sarjana Ilmu Komunikasi. Predikat dengan pujian. Septiar Andri Laransyah, Sarjana Ilmu Komunikasi. Predikat sangat memuaskan. Eki Fitri Marehan, Sarjana Ilmu Komunikasi. Predikat sangat memuaskan. Rahmat Firmansyah, Sarjana Ilmu Komunikasi. Predikat sangat memuaskan. Yudi Ismail, Sarjana Ilmu Komunikasi. Predikat sangat memuaskan. Riko Febrianto, Sarjana Ilmu Komunikasi. Predikat sangat memuaskan. Kusrini, Sarjana Ilmu Komunikasi. Predikat sangat memuaskan. Redo Pratama, Sarjana Ilmu Komunikasi. Predikat sangat memuaskan. Bayu Rahendra, Sarjana Ilmu Komunikasi. Predikat sangat memuaskan. Janata, Sarjana Ilmu Komunikasi. Predikat sangat memuaskan. Suha Arati, Sarjana Ilmu Komunikasi. Predikat sangat memuaskan.
Fadel Galih Panuluh, Sarjana Ilmu Komunikasi. Predikat sangat memuaskan. Saka Maulana, Sarjana Ilmu Komunikasi. Predikat sangat memuaskan. Almarhumah Rizka Putri, Sarjana Ilmu Komunikasi. Predikat sangat memuaskan. Yang akan diwakili oleh sang suami Muhammad Ekta Bayu Aji untuk menerima ijazah yang akan diserahkan langsung oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 Sungai Liat Bangka. Janji wisudawan wisudawati. Kami para lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 Sungai Liat berjanji untuk senantiasa 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akan selalu setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjunjung tinggi norma-norma ilmu sosial dan ilmu politik, sesuai keahlian kami masing-masing. 2. Melaksanakan kewajiban-kewajiban serta tugas-tugas yang diberikan kepada kami secara jujur dan dengan kesungguhan hati. 3. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Korps Alumni dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12. 4. Bersikap dan bertindak setia serta taat pada negara dan bangsa serta agama di atas kepentingan diri sendiri dan golongan. 5. Bersedia menyumbangkan tenaga, pikiran serta kemampuan kami demi kemajuan bangsa, negara dan agama pada umumnya, serta sosial dan politik pada khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد
ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Duhai Allah yang maha pengampun lagi penyayang, ampuni segala dosa kami ya Rabb, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pejuang yang telah mendahului kami, dosa orang-orang beriman di antara kami, dan dosa seluruh umat manusia di muka bumi ya Rabb. Sungguh kami senantiasa berada dalam kekhilafan, dosa dan maksiat. Karena itu ya Rabb, ya Ghaffar, ya Ghafiradz dzunub, ampuni segala dosa dan khilaf yang telah kami lakukan. Duhai Allah yang maha membimbing, bimbing kami ya Rabb dalam semua jalan hidup kami. Tuntun kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan pandulah kami dalam semua hala dan tarikan nafas hayat kami, supaya kami berada dalam jalan-Mu yang benar, koridor-Mu yang semestinya, agar kami dapat selamat sebagaimana orang-orang terdahulu yang telah Engkau berikan anugerah kepada mereka. Ya Rabb, kami sadar bahwa diri ini kerap salah, kerap hilang arah, sering melenceng dari koridor yang semestinya. Karena itu ya Rabb, kami memohon bimbingan dan panduan-Mu melalui cinta dan kasih-Mu yang tiada bertepi, agar kami sampai selamat pada tujuan, bahagia di dunia ini dan bahagia dalam kehidupan nanti. Duhai Engkau Zat yang maha menyaksikan, saksikanlah bahwa hadirnya kami di sini semata-mata jua untuk mengharap ridha dan perkenan-Mu. Hadirnya kami di sini sebagai bentuk bakti cinta kami terhadap-Mu. Datang dan hadir kami di sini sebagai bentuk tanda syukur mendalam atas semua anugerah dan nikmat hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari wabah, tapi tertular ketakutan. Takut, khawatir dan ragu. Namun aku harus melawan. Ketakutan membayang-bayangi hidup. Terkurung dibatasi oleh ruang-ruang kecemasan. Takut untuk melangkah, cemas untuk bertahan. Rumah yang dulu memberi rasa nyaman, mulanya hijau berarti kehidupan. Namun sekarang hijau tak berarti yang kurasa. Pedih, semakin sakit. Namun aku harus tetap bertahan, menutupi semua ketakutan yang ada. Apakah aku harus atau sebaliknya bertahan dengan semua yang baru ini, namun menyakitkan, membiasakan diri yang dulunya bebas. Aku tetap bertahan di dalam ruang yang telah Kau tentukan. Aku mengalah bukan berarti kalah, karena mengalah suatu kebenaran.
ketamakan yang semu. Tanah dan gunung ambruk berjatuhan. Tapi kami manusiamu kini tak lagi gentar menghadapi semuanya. Wabah yang tak bisa kami lihat dan raba. Seakan wabah ini menjadi peringatan bahwa Engkaulah yang berkuasa menghancurkan dan memulihkan bumi. Tuhan, ampunilah kami. Lalu sampai kapan Engkau menarik wabah penyakit yang sedang mempermainkan kami? Kami hanya bisa meminta kepadamu, Tuhan, lepaskan kami dari ketakutan yang membayani hari-hari kami. Sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 dengan acara Wisuda Sarjana ke-7 tahun akademik 2019-2020 ditutup. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 Ngeliat meninggalkan ruang sidang. Baiklah hadirin, demikianlah tadi prosesi wisuda sarjana ke-7 Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 Sungai Liat Bangka tahun akademik 2019-2020. Selamat kami ucapkan kepada para wisudawan dan wisudawati yang kini telah resmi menyandang gelar sarjana Ilmu Politik dan Sarjana Ilmu Komunikasi.